Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini gue pengen bahas tentang interconnectedness. Tema ini jujur gue pendem dari beberapa bulan lalu ya. Pengen bahas tapi kayak maju mundur gitu. Karena kayak agak sulit ya awalnya untuk mengejawantahkan penyampaiannya dalam kata-kata. Rasanya tuh kayak paham tapi bingung aja gitu mulai dari mana. Jadi gue mulai dari awal gue kepikiran kata ini dulu ya. Ya biasalah, semua topik itu selalu awalnya dari kemunculan sebuah kata secara tiba-tiba di pikiranku. Sesuai dengan nama podcast ini, Andari and the Theater of the Mind gitu kan. Beberapa bulan lalu gue sempat beresonansi dengan kata connectedness awalnya. Yang menurut gue tuh mengandung esensi dasar dari kehidupan ini. Yang gue pelajarin dari kecil, yang mungkin juga kamu yakini gitu ya, bahwa yang berdiri dengan sendirinya tuh ya cuma Tuhan. Selain Dia, semua ciptaannya gak bisa lepas dari keterhubungan satu sama lain. Dari mulai yang kecil banget kayak subatomic particles, sampai yang gede banget macam planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Nah lanjut nih, yang gue dapat dari study.com, a lesson article by Shalonda Skidmore and Gaines Arnold. Dalam psikologi, ada tuh yang namanya connectedness psychology atau psikologi keterhubungan. Yaitu pemikiran bahwa meskipun setiap orang punya wujud fisik yang berbeda, mereka terhubung satu sama lain. Dan begitu juga dengan alam. Bukan melalui bahasa ya, tapi hanya dengan memiliki perasaan yang lebih dalam tentang keberadaan. Ada 3 sarana keterhubungan psikologis, yaitu fisik, emosional, dan kognitif. Nah, ketika gue ngulik salah satu keterhubungan psikologis itu, yaitu yang fisik ya, yang bisa diartikan dengan perasaan interconnectedness atau saling terhubung dengan dunia, orang lain, atau alam. Perasaan saling berhubungan ini bisa membuat seseorang tuh merasa lebih hidup dan terbangun, yang selanjutnya menambah nilai kehidupan dan menjadikannya lebih bermakna. Nah dari penjelasan itu, kesebutlah kan tuh kata interconnectedness. Yang bikin gue tuh terngiang terus sama kata itu ya, interconnectedness. Langsunglah gue ngulik tentang interconnectedness. Dan yang gue dapat dari kamus nih ya, kamus dulu nih ya. Interconnectedness tuh artinya the state of being connected with each other. Selanjutnya ada artikel juga nih yang gue temuin yang bagus sih menurut gue artikel ini ya dari medium.com. Judulnya Exploring the Interconnectedness of All Things yang ditulis oleh Diego Lujan. Artikel ini dibuka dengan quote-nya Deepak Chopra yang bilang bahwa the idea of interconnectedness suggests that everything in the universe is connected in some way. That all things and events are part of a larger interconnected system. Belum udah kesimpulannya nih. Lanjut menurut artikel itu, salah satu sosok awal yang paling berpengaruh ya tentang interconnectedness adalah kaisar dan filsuf Romawi yang hidup dari tahun 121 sampai 180, yaitu Marcus Aurelius. Dalam bukunya yang berjudul Meditations, salah satu kutipannya adalah segala sesuatu saling terkait satu sama lain. Dan ikatannya adalah suci atau holy. Dan hampir tidak ada sesuatu pun yang tidak berhubungan dengan hal lain. Kutipan ini merangkum gagasan bahwa segala sesuatu saling berhubungan dan bahwa tindakan serta pilihan kita tuh tidak terisolasi. Melainkan merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Interconnectedness bukan sekedar konsep filosofis, tapi juga didukung oleh ilmu pengetahuan atau sains. Bidang fisika kuantum telah mengungkapkan bahwa partikel subatom seperti elektron dan foton terhubung dengan cara yang hanya dapat digambarkan sebagai spooky action at a distance. Fenomena ini yang dikenal sebagai quantum entanglement atau keterjeratan kuantum, yang menunjukkan bahwa tindakan suatu partikel dapat mempengaruhi partikel lain secara instan, meskipun jaraknya beberapa tahun cahaya. Wow.
Ini sesuai sama yang gue cari tahu juga nih tentang yang katanya adalah yang pertama kali mengemukakan tentang interconnectedness dalam dunia sains, yaitu John Stuart Bell, seorang fisikis dari Irlandia yang spesialisasinya dalam fisika adalah tentang partikel dasar. Yang mana dia juga menyelidiki pertanyaan tentang quantum reality. Bell juga adalah pencetus Bell's Theorem atau teorema Bell. Sebuah teorema penting dalam fisika kuantum tentang teori variabel tersembunyi atau hidden variables. Bell's Theorem yang gue dapat dari scholarpedia.org ya, menyatakan bahwa jika prediksi teori kuantum tertentu benar, maka dunia kita tuh bersifat non-lokal. Non-lokal di sini berarti adanya interaksi antara peristiwa-peristiwa yang jaraknya terlalu jauh dalam ruang dan terlalu berdekatan secara waktu. Sehingga peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat dihubungkan bahkan dengan sinyal yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Sementara kalau yang lokal ya, mengacu pada prinsip lokalitas, yaitu gagasan bahwa sebuah partikel hanya dapat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Dan bahwa interaksi yang dimediasi oleh medan fisik tidak dapat merambat lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu kalau yang lokal ya. Selanjutnya teorema ini dibuktikan pada tahun 1964 oleh John Stuart Bell dan dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi subjek analisis, diskusi, dan pengembangan ekstensif oleh fisikawan dan filsuf sains. Prediksi relevan teori kuantum pertama kali dikonfirmasi secara meyakinkan ya oleh eksperimen Aspect et al. Atau Alain Aspect pada tahun 1982. Hal ini bahkan telah dikonfirmasi ulang secara lebih meyakinkan berkali-kali sejak saat itu. Berdasarkan Bell's Theorem, eksperimen tersebut membuktikan bahwa dunia kita sekali lagi bersifat non-lokal. Kesimpulan ini sangat mengejutkan tentunya ya, karena non-lokalitas tuh biasanya dianggap terlarang tuh oleh teori relativitas. Wow, sungguh penuh intrik nih ya pembahasan quantum reality ini. Gue pun masih terus mencoba mencernanya. Lanjut lagi, gue juga ngulik ke salah satu video YouTube-nya Eckhart Tolle yang berjudul Universal Interconnectedness, Science and Spirituality. Yang mana di episode itu Eckhart ngobrol sama Lothar Schaffer, a German quantum chemist and distinguished professor of chemistry at the University of Arkansas. Dan juga penulis buku yang salah satunya berjudul Infinite Potential, What Quantum Physics Reveals About How We Should Live. Yang di dalamnya ada pembahasan seputar the interconnectedness of seemingly separate things atau keterhubungan dari hal-hal yang tampaknya terpisah. Selanjutnya, Lothar bilang di dalam dialognya itu ya bersama Eckhart Tolle bahwa quantum physics adalah sejenis idealisme, yaitu pernyataan bahwa ada bagian dari dunia yang nggak bisa kita lihat, tapi sebenarnya ada dan nyata. Quantum physics, quantum theory, also the extension to quantum chemistry, is a sort of idealism. Karena menyatakan bahwa dasar dari dunia bukanlah things, melainkan forms, non-material forms tepatnya. Kalau kita menelusuri sifat materi nih hingga ke dasarnya, kata dia, maka kita akan mendapatkan partikel elementer, yaitu molekul, elektron, dan lainnya. Lalu ketika mereka terpisah nih ya, si molekul atau mungkin elektron itu terpisah seperti di dalam vacuum misalnya atau ruang hampa udara, mereka tuh by the way nggak pernah sepenuhnya sendiri ya, hanya di dalam sebuah vacuum aja gitu, yang membuat interaksinya lebih sedikit. Selanjutnya kalau kita mengamati elektron tersebut yang tidak berinteraksi itu dalam ruang hampa, dia tuh akan semacam menghilang atau vanish. And it becomes a wave atau menjadi sebuah gelombang. Dan gelombang itu diperpanjang di ruang angkasa yang kita nggak bisa ngelihatnya. Gelombang itu semacam terlepas dari empirical world, alias tidak lagi bisa diamati ataupun dieksperimentasikan. Gelombang tidak memiliki satuan materi atau energi ya. It's just a form, sebuah pola informasi. Out of this form, the particle can jump out again.
Semua benda tuh dibuat dari partikel. Semua partikel ini hadir ya dengan cara yang seperti itu. Jadi intinya segala sesuatu yang terlihat di dunia ini berasal dari realm of forms itu. The forms sekali lagi tidak memiliki satuan massa atau energi. They're just information yang kita nggak lihat. Mereka hadir kepada kita sebagai gelombang-gelombang. Yang mana mungkin kita bisa bayangkan seperti ocean ya atau lautan. Yang mana lautan itu kan berbentuk gelombang kan tuh ya kelihatannya. Tapi kalau forms ini hanya di bayangannya aja kayak gelombang karena kita nggak beneran bisa ngelihatnya gitu. Tapi walaupun nggak kelihatan, forms tuh sangat penting gitu. Karena seperti yang disebut dalam quantum theory bahwa memang ada bagian dari dunia yang non-empirical. Kita nggak bisa lihat, bahkan sains pun nggak bisa bilang apa-apa tentang hal itu. Lanjut, Lothar juga bilang bahwa ada bagian dari reality yang mana sains tuh emang nggak bisa masuk ya. Science can deal with the empirical world and it deals with it very well. Jadi kalau untuk empirical world tuh sains wah jagonya lah ya. Bikin percobaan, pengamatan, belajar banyak lah pokoknya tentang itu. Tapi selanjutnya ada juga nih bagian yang terlihat datang dari yang tak terlihat. Yang kita cuma bisa menebak dan terinspirasi aja. Itulah yang mungkin ya terdiri dari sesuatu yang bisa dibilang forms. Mungkin ada waves yang bisa dibayangkan bentuknya seperti gelombang gitu ya yang bergabung bersama. Seperti gelombang di laut lah intinya. Artinya realitas yang tersembunyi atau hidden reality merupakan suatu keutuhan. Bentuknya berupa pola informasi sehingga dapat dipikirkan jika ada informasi. Wow, luar biasa ya penjelasan Lothar Schaffer ini. Bener-bener kayak terbuka banget gitu pikiran dia sebagai seorang scientist. Keren. Gue pun lagi-lagi masih mencoba mendalami apa yang disampaikannya itu ya. Lanjut lagi, gue juga sempat baca ini sebuah artikel berjudul Awakening to the Interconnectedness of Life dari worldtribune.org yang menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Ikeda Sensei atau Daisaku Ikeda ya, a Buddhist philosopher, peace builder, educator, author, and poet yang mengabdikan hidupnya untuk menumbuhkan budaya perdamaian abadi melalui dialog. Wow. Dalam kuliahnya di Universitas Harvard di tahun 1993, Ikeda Sensei mengungkapkan gagasan Buddhis tentang interrelationship of all things dengan menyatakan bahwa setiap makhluk hidup mewujudkan pencerahan yang mampu ia capai. Masing-masing berkontribusi pada keharmonisan dari the grand concert of symbiosis. Tidak ada orang atau benda yang hidup sendirian. Setiap makhluk tuh berfungsi menciptakan lingkungan yang menopang semua keberadaan lainnya. Segala sesuatu intinya saling mendukung dan saling terkait, membentuk suatu kosmos yang hidup, yang oleh filsafat modern disebut sebagai a semantic whole. Manusia bukan entitas yang terisolasi, tapi merupakan bagian dari tatanan simbiosis kehidupan berdampingan yang lebih besar. Ketika individu tidak bisa memahami atau menghargai hubungan mereka dengan orang lain, hal ini menimbulkan rasa terisolasi, ketidakpercayaan, permusuhan, atau apatis. Nah, ini mengarah pada masyarakat yang didasarkan pada hubungan antar manusia yang rapuh gitu. Sensei juga menjelaskan bahwa patologi perpecahan mendorong orang pada keterikatan yang tidak masuk akal terhadap perbedaan dan membutakan mereka terhadap adanya kesamaan antar manusia. Hal ini tidak terbatas pada individu, namun juga psikologi mendalam dari egoisme kolektif yang mengambil bentuk paling destruktif dalam aliran etnosentrisme dan nasionalisme yang mematikan. Wow. Diskriminasi dalam bentuk apapun dapat dilihat sebagai gejala dari apa yang dianggap oleh Buddhism sebagai kecenderungan manusia untuk menciptakan perpecahan. Dan perpecahan berdasarkan perbedaan yang dangkal tuh lebih tepatnya. Diskriminasi dan prasangka pada dasarnya tuh bertentangan dengan pemahaman tentang keterhubungan atau interconnectedness dari kehidupan. Lanjut, Sensei juga menyatakan bahwa pada hakikatnya
Diskriminasi adalah tindakan menebarkan sekat-sekat perbedaan di antara fenomena-fenomena yang memenuhi alam semesta dan membangun hierarki nilai sehingga memutus ikatan yang mengaitkan dan menghubungkan segala sesuatu. Hal ini kemudian digunakan untuk membenarkan yang namanya penindasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, menurutnya tindakan tersebut tuh harus dikutuk sebagai penodaan terhadap kesucian hidup itu sendiri. Wow, sungguh luar biasa ini ya pernyataan dari Ikeda Sensei, so inspiring. Yang mana ternyata banyak juga ya data-data yang berhasil terkumpul nih terkait interconnectedness. Karena awalnya gue cari-cari tuh kayak bingung gitu milihnya yang mana ya, yang kayaknya paling relate nih sama yang mau gue bahas gitu. Tapi akhirnya banyak juga dapetnya. Dari gue pribadi nih, yang membuat pemahaman interconnectedness ini begitu penting ya menurut gue adalah karena kebutuhan dasar gue nih sebagai makhluk hidup untuk bisa merasa terhubung dengan kehidupan itu sendiri. Yang mana menurut gue semua kehidupan itu ya cuma satu, the holy oneness. The divine oneness gitu ya. Dengan memahami kalau semuanya saling terhubung, harapannya kita bisa lebih bijak lagi nih dalam mengambil keputusan. Tiap langkah atau keputusan itu bisa mempengaruhi berbagai hal lainnya yang bahkan tidak kita lihat atau ketahui. Dan semoga juga dengan pemahaman interconnectedness ini kita terhindar dari pemikiran egosentris ya. Yang bikin kita tuh jadi nggak mampu berempati gitu misalnya. Kayak contoh nih, dengan sengaja kita nyakitin orang lain gitu. Atau ngerusak alam ya kan. Dengan pemikiran yang dangkal aja gitu. Kalau orang atau alam tuh ya gak ada hubungannya ini sama gue gitu kan. Hey, dengan pemahaman interconnectedness, kalau kita nyakitin dia, itu berarti sama aja kayak kita nyakitin diri kita sendiri gitu. Bener tuh kata sensei ya. Jadi destruktif gitu ujung-ujungnya kalau nggak paham tentang interconnectedness. Dan tentunya dengan semakin memahami interconnectedness, membuat gue tuh rasanya semakin yakin nih bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang namanya sekedar kebetulan. Adanya mungkin lebih tepatnya synchronicity, kesinkronan antara hal di dalam diri dan di luar diri, atau antara yang terlihat dan yang nggak kelihatan. Yang kalau kita peka ya sama tanda-tanda keterhubungan atau synchronicity ini, kita bisa mengungkap informasi penting loh yang selanjutnya bisa jadi petunjuk untuk menentukan langkah-langkah kita dalam menjalani hidup yang selaras, seimbang, dan harmonis. Wih, manis kan kata-kata penutupku? Sekian dulu episode Anthem tentang interconnectedness part 1 kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kamu yang menyaksikan. Dan siapa tahu nih ada yang mau komen-komen atau ngasih pendapat terkait interconnectedness atau share pengalaman kamu, boleh banget dong share di kolom komen atau kirim ke email anthemtheaterofthemind@gmail.com. Thank you all for watching. See you on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind.